Mas boleh slide setelah thank you? Masnya awalnya di sana itu bingung. Setelah thank you karena setelah thank you itu kami udah siapkan kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan dan itu memang betul-betul tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Visip. Kembali lagi di channel YouTube kita, Visip Umrah Official. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Silahkan perkenalkan diri Anda. Halo Sobat Visip, perkenalkan nama saya Nur Hafifah. Sekarang mahasiswi semester 3 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Visip Umrah. Nah, dan saya sendiri, Reza Gemilang. Saya adalah dosen dari program studi Ilmu Administrasi Negara Visip Umrah. Nah, kira-kira kenapa nih kita mengundang tamu yang sangat spesial hari ini? Nah, kalau teman-teman kurang tahu, Afifah ini dan juga teman-temannya telah berhasil mendapatkan juara 1 di kompetensi atau lomba yang tergolong cukup mantap lah, cukup susah lah. Nah, kira-kira mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalamannya? Halo Sobat Visip, jadi saya dan teman-teman saya, tim 3M Cendekia, ada Fiona Erlisha juga dan Siti Maisaro, kami baru memenangkan Lomba Business Plan Competition di Oktober lalu di Universitas Brawijaya Malang yang diselenggarain oleh Young Entrepreneur Club, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Nah, jadi sebenarnya kan menarik ya, karena mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara telah berhasil mendapatkan juara 1 di kompetensi yang sebenarnya mungkin nggak begitu, ya kalau orang-orang pikir nggak akan sesuai dengan administrasi negara. Nah, sebelumnya saya lupa nih ngatain selamat ya telah berhasil dapat juara 1. Nah, mungkin bisa kita gali-gali nih, kira-kira apa sih pengalaman-pengalaman daripada Afifah dan mungkin teman-temannya juga dalam melaksanakan atau menghadapi lah lomba tersebut. Mungkin bisa cerita sedikit tentang bagaimana sih persiapan-persiapan lomba? Boleh. Sebelumnya terima kasih dan selamat juga kepada dosen pembimbing kami itu Pak Reza Gemilang SSI MBA dari ITB ya Pak. Nah, jadi kami ini mengikuti Business Plan Competition yang diselenggarain oleh UB itu mengenai temanya Green Business Sustainability. Nah, jadi sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, karena kita sekarang kan podcastnya di Visip Umrah dan kami ini anak Visip, dosen Visip juga. Tapi kami mengikuti lomba Business Plan Competition yang latar belakangnya biasanya diikuti oleh anak bisnis, manajemen, ataupun anak ekonomi. Nah, kami ngambil langkah keluar dari zona nyaman ya Pak untuk biasanya kan orang ikut karya tulis ilmiah atau apapun yang mengenai tulisan, tapi kami ngambil business plan. Jadi berangkat dari kami tertarik untuk mengikuti ini awalnya dari kelas Bapak juga sih, kelas kewirausahaan. Nah, itu juga ternyata menarik sekali dan ini percobaan kami, langkah awal kami, dan kami bisa dapat juara 1 ngelawan universitas ternama. Wah, berarti memang perjuangan kalian itu sebenarnya bukan hal yang ya remeh lah ya. Kalian memang telah berjuang dengan baik. Nah, kira-kira mengapa sih awalnya kan tadi kalian cerita terkait dengan mungkin dari mata kuliah, kemudian juga akhirnya ada kepinginan untuk berkembang juga kan, keluar dari zona nyaman. Nah, kira-kira nih di awal-awal ketika teman-teman berpikiran untuk mengikuti lomba tersebut, apa sih yang teman-teman kayak lakukan langkahnya? Kalau misalnya nih ada teman-teman Visip lainnya, sobat-sobat Visip lainnya juga mengikuti lomba tersebut, kira-kira apa yang Fifah akan sarankan untuk sobat Visip lainnya? Oke, untuk Sobat Visip, pertama kami ini kan coba jangan takut dulu keluar dari zona nyaman, kita riset-riset dulu sebenarnya lomba kita ini lomba bagaimana sih, lomba business plan itu apa sih, dan bagaimana cara untuk ikutinya, apa sih yang akan kita kembangkan di sana, apa yang bakal kita present di sana. Jadi tadi kan Bapak sempat nanya persiapan kami, prepare kami. Pertama kami riset dulu, oh temanya ini sustainability, green business, jadi harus sesuai tema dong. Juga karena kami ngambil tema ini karena kita kan anak Visip ya, social entrepreneurship-nya kan kuat ya, jadi emang kami sengaja ngambil tema green business. Lalu setelah kita riset, oh ternyata ikut business plan ini kami mengikuti 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap proposal bisnis, dan setelah itu kami lolos. Nah, ada 15 tim yang lolos di tahap seleksi proposal bisnis, dan lalu lanjut ke di sana yaitu pitching, seleksi presentasi mengenai inovasi bisnis kami. Dan itu dari 15 tim kami alhamdulillah sekali menang menjadi juara pertama di kompetisi tersebut. Nah, kalau kita balik lagi nih, pertama-tama kan berarti tahapannya adalah menentukan ide kan. Ide kalian tuh apa sih? Kemudian bagaimana kalian biasa sampai ke ide tersebut? Oke, siap. Pertama, ide kami itu adalah pemanfaatan lamun atau eco-seagrass sebagai bahan baku benang ramah lingkungan. Nah, teman-teman, kan kita sekarang ini bicaranya kami ikut lomba Green Business Sustainability. Jadi awalnya kami riset apa sih yang bisa kita angkat mengenai green business. Nah, karena kita latar belakangnya di Kepulauan Riau dan banyak sekali
mengenai lamun di Kepulauan Riau. Dan karena green business, kita lihat bahwa lamun ini kan sebenarnya sangat banyak dimanfaatkan ya, namun ada hal yang dimanfaatkannya, yaitu seratnya. Dan karena limbah lamun yang udah kering itu menumpuk, jadi kami ambil problemnya menumpuk, dan solusinya kami ambil dari sampah lamun ini seratnya untuk kemudian diproses, diekstrak menjadi benang ramah lingkungan. Nah, awalnya itu kami riset-riset dulu, karena kan pada dasarnya tumbuhan itu lumayan banyak memiliki serat, namun tidak semua serat tumbuhan bisa menjadi benang. Nah, setelah riset dan ternyata sepertinya bisa nih, kita lihat lagi, riset lagi, lalu kita kembangkan dari proposal bisnisnya, strategi pemasaran, lalu dikembangkan dan ternyata bisa kami angkat ini menjadi proposal inovasi bisnis kami yang kami lombakan. Nah, untuk sobat Visip yang kurang tahu, seagrass itu adalah rumput laut. Tapi bukan rumput laut yang mungkin teman-teman atau sobat-sobat sekalian familiar. Ini adalah rumput laut yang berada di pesisiran pantai. Kalau teman-teman lihat bentuknya seperti kayak ilalang ya, bisa dibilang ya. Ya, bisa Nah, dibilang begitu. seperti ilalang, bentuknya seperti itu. Nah, memang kelihatannya ada pengolahan yang bisa kita lakukan terhadap lamun tersebut atau seagrass tersebut. Nah, ini sekarang teman-teman sekalian punya suatu ide. Nah, tahapan selanjutnya adalah menjadikan dia sebagai suatu proposal. Ada kendala apa sih dalam pembuatan proposal itu? Nah, tentunya kendalanya sebenarnya awal pemahaman dulu ya, karena kami kan masih baru dan perlu diingat juga semester 3, backgroundnya juga administrasi negara, ikut lomba bisnis manajemen. Jadi pertama memahami dulu, kita kan harus paham dulu konsepnya apa yang kita lombakan gitu ya. Jadi belajar, dan salah satunya belajar dan berguru kepada dosen pembimbing kami, Pak Reza. Lalu lihat-lihat juga, belajar dari banyak sekali sumber ya, dari YouTube, dari artikel jurnal, dari bahkan dari sosial media, platform TikTok, bagaimana sih orang-orang yang udah mengikutinya dulu. Setelah itu baru kita kaji kendalanya itu juga ya, karena tentunya tadi inovasi kami lamun itu kan sebenarnya jarang ada orang yang inovasikan. Jadi tentunya kalau begitu kan agak sulit ya, gimana cara kami kembangkan, apalagi itu kan belum banyak. Tapi di situ juga sebenarnya potensial sekali gitu. Jadi ya harus ditelaah lagi, diriset-riset lagi. Setelah ada pemahaman, setelah ada konsep, baru bisa kami kaji dan kembangkan lebih dalam. Butuh berapa lama tuh misalnya teman-teman dalam pembuatan dari ide tadi sampai ke proposal? Kira-kira ada sebulanan atau gimana ya? Karena kan ada tahap prosesnya dulu gitu. Lalu setelah kami presentasi itu ada sekitar 3 minggu untuk mempersiapkan hal itu. Jadi sebenarnya lumayan lama sih prosesnya, karena di lombanya sendiri itu mereka bagi menjadi 2, yang tadi seleksi proposal dan setelah itu pitching. Nah, jadi memang bertahap. Jadi kami itu juga sering ngumpul bersama Fiona Erlisha dan Siti Maisaro, teman-teman saya yang kami kerja bareng. Nah, itu kami analisis dulu, kami bahkan ya ke lapangan, lihat lamunnya, lihat seratnya, potensial sih apakah benar-benar bisa ini dijadikan kami angkat untuk lomba. Lalu pelajari dan susun proposal bisnisnya dari sisi aspek pemasaran, latar belakang. Kalau lomba bisnis plan lainnya teman-teman bisa ikuti, itu ada juga mereka mulai dari BMC. Jadi kalau kami dari proposal bisnis, yaitu sisi aspek pemasarannya, lingkungan, analisis SWOT-nya juga gitu. Jadi lumayan banyak sekali sih gitu persiapannya, tahap demi tahap. Sebenarnya ini hal yang sangat menantang, karena kalau kita lihat lagi Afifah dan teman-temannya masih semester 3. Kalau mungkin dilihat daripada pembelajarannya juga sebenarnya masih belum banyak yang dalam terkait dengan analisis-analisis seperti itu. Jadi memang butuh waktu lama untuk pada akhirnya Afifah dan teman-temannya juga untuk bisa membangun proposal tersebut. Nah, tapi ada yang menarik nih. Bisa nggak cerita tentang hasil proposalnya? Kira-kira dari mereka seperti apa? Nah, untuk hasil proposalnya itu sebenarnya kami lumayan buru-buru ya bikin pas itu, karena benar-benar hektik sekali, berkuliah, organisasi dan lain-lain. Jadi pas kami ngumpul itu tuh lumayan sistem SKS ya, mungkin bisa dibilang begitu. Jadi ada sekitar 80 tim yang ikut lomba. Jadi totalnya 8 kali 3 240 orang ya. 80 tim, dan kami berhasil lolos seleksi masuk 15 besar, dan kami itu sebenarnya urutan ke-13 saat proposal. Jadi karena setelah yang diambil 15 dan presentasinya itu harus di sana, otomatis kalau kita ke sana kita harus effort banget dong. Karena yang diambil tuh cuma 3, juara 1, juara 2, juara 3. Kalau misalnya udah ke sana nggak ngasih apa-apa tuh sedih dong. Apalagi tapi karena dari itu kami nggak pengen nyerah dan pengen berusaha banget gitu. Jadi setelah lolos kami
belajar lagi presentasi, kita lihat kriteria penilaiannya apa. Nah, ini juga tips untuk teman-teman, lihat kriteria penilaiannya itu apa. Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak lari dari sana. Jadi setelah kami telaah, kami bikin slide yang memang sesuai kriteria penilaian, pemaparan presentasi yang tidak monoton dan sesuai dan mudah lah untuk dilihat oleh audiens juri tentunya. Latihan juga mengenai Q&A apa aja nih, apa yang bakal disampaikan, itu juga salah satu tip yang mungkin bakal kita bahas. Lalu setelah itu kami berangkat dan ya kita dapat juara 1. Tuh, sobat-sobat sekalian, kalau tuh mungkin sobat-sobat mungkin agak nggak kurang fokus tadi atau seperti apa. Afifah ini awalnya ketika proposalnya dia hanya ranking ke-13. Nah, ketika pada akhirnya pitching akhirnya dapat juara 1. Jadi naiknya jauh dari 13 ke 1. Nah, itu karena memang latihannya, proses pitchingnya emang lumayan panjang ya. Mungkin bisa cerita tadi, kan ada cerita terkait dengan Q&A-nya, kemudian presentasi ya, kira-kira seperti apa dari Afifah? Ya, jadi bisa teman-teman lihat tadi ya, seperti yang kita bahas, dari 13 ke 1 itu kami benar-benar latihan banget sampai malam, benar-benar teamworknya itu ya, saya, Pak Reza, Siti, dan Yona. Jadi kami itu siapin presentasi sesuai dengan kriteria penilaian, yaitu kemarin ada visi misi perusahaan, mengenai strategi pemasaran, lalu mengenai analisis revenue stream, benar-benar dikaji dan ditelaah. Lalu bagaimana ketika kita menyampaikan itu nggak monoton dan bisa dibilang menarik perhatian audiens. Juga bahasanya jangan terlalu tinggi. Terkadang kita pengen kelihatan keren tapi juri nggak masuk nih. Nah, mengenai Q&A tadi, Q&A itu lumayan besar poinnya, yaitu 30%. Jadi sebenarnya kami lumayan deg-degan di sini karena pemaparan itu 70% aspek pemasaran dan lain-lain, 30%-nya dari Q&A. Nah, Q&A yang ditanyakan itu yaitu kami sudah memaparkan ini. Baik teman-teman, tadi teman-teman bilang potensial sekali, sudah potensial, banyak sekali yang ditargetkan, dipasarkan sekitar sangat-sangat luas ya, mau UMKM, perusahaan, bisnis mengenai sektor industri ramah lingkungan. Namun teman-teman bisa berikan contoh nggak, atau contoh nyata apa aja sih sebenarnya perusahaan yang mau kalian sasar, ada nggak sih target pasar sebenarnya? Nah, kami sudah siapkan. Jadi setelah slide terima kasih, setelah kami paparkan, sudah ada slide di mana list-list perusahaan yang ingin kami sasar, dan ada juga komunitasnya di situ. Jadi kami jawab, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mas boleh slide setelah thank you? Masnya awalnya di sana itu bingung. Setelah thank you, karena setelah thank you itu kami sudah siapkan kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan, dan itu memang betul-betul tepat gitu. Baik Ibu, terima kasih. Berikut adalah yang kami sasar. Lalu tipsnya juga, kita berikan contoh yang relate dengan sang juri ini atau orang luas gitu. Jadi salah satu PT yang emang menyasarkan industri ramah lingkungan itu PT H&M. Sebelumnya Ibu tahu tidak tentang PT? Sebelumnya Ibu pasti tahu tentang PT H&M kan? Nah, ini adalah salah satu PT yang juga menggunakan dan ingin konsep ramah lingkungan. Jadi seterusnya seperti itu dan lancar sekali. Nah, sekarang kita sudah dengar banyak hal dari Afifah dan juga teman-temannya, pengalaman dan perjuangan mereka untuk dapat juara lomba 1. Jadi kami berharap sobat-sobat FISIP lainnya juga bisa mengikuti jejak langkah daripada Afifah tersebut. Dan kalau bisa lebih baik lagi, siapa tahu dari kedepannya di ranah internasional. Nah, mungkin dari Afifah ada kata semangat untuk sobat-sobat FISIP lainnya yang mungkin tertarik juga untuk mengikuti lomba? Baik teman-teman sobat FISIP, yang penting saya katakan, dan teman-teman saya juga bilang, jangan takut untuk nyoba, dan ketika udah mulai, jalanin aja, terus berusaha dan jangan takut menyerah gitu. Jadi pasti ada perjuangan di situ. Pokoknya keep going. Nice, keep going guys. Artinya kita coba, kita usahakan. Nanti kalau hasilnya nggak sesuai kita, ya mau gimana lagi. Cuma yang penting kita harus coba, ya kan? Kita harus usaha. Nah, mungkin sekian dulu dari kami. Saya Reza Gemilang dan saya Nur Hafifah. Kami pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.